Halo semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dinamika rotasi. Nah, pada bagian 2 ini kita membahas tentang subbab momen inersia. Oke, langsung saja, apa itu momen inersia? Nah, momen inersia atau I adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak rotasinya. Sehingga apabila benda memiliki momen inersia yang besar, maka dia susah untuk dirotasikan. Sementara apabila benda memiliki momen inersia yang kecil, maka benda itu mudah untuk dirotasikan. Nah, di subbab momen inersia ini kita bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, momen inersia pada partikel, kemudian momen inersia benda tegar, dan terakhir adalah teorema sumbu sejajar. Oke, kita bahas yang pertama, momen inersia pada partikel. Jadi misalkan ada sebuah partikel, kemudian kita hubungkan dengan batang tidak bermassa, kemudian kita putar pada sumbu putar. Nah, kita putarkan, kita misalkan putar seperti ini. Nah, kalian tentunya harus kebayang ya bagaimana putarannya. Oke, misalkan jarak pusat massa partikel ini ke sumbu putar adalah R. Yang perlu kita perhatikan adalah R dengan sumbu putarnya itu harus tegak lurus. Kemudian apabila massa dari partikel adalah M, maka momen inersia dari partikel ini adalah I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana M adalah massa dari partikel, satunya kilogram, R adalah jarak pusat massa partikel ke sumbu putar, yang satuannya meter, dan I adalah momen inersia, yang satuannya kilogram meter kuadrat. Oke ya, nah dari rumus ini kita dapat mengetahui bahwa I itu sebanding dengan R kuadrat. Artinya apabila semakin besar R-nya, maka semakin besar momen inersianya. Nah, misalkan ada 2 keadaan benda seperti ini, keadaan benda A dan keadaan benda B. Nah, pada keadaan benda B, benda ini akan lebih susah diputar karena dia memiliki R yang lebih besar, sehingga momen inersianya besar, maka dia lebih susah diputar. Dibandingkan dengan yang A, dia memiliki R yang kecil, maka momen inersianya kecil sehingga lebih mudah diputar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutin ke contoh soalnya. Oke, di sini ada satu contoh soal. Silakan perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambarnya. Tentukan momen inersia sistem partikel tersebut apabila diputar dengan poros sumbu X. Oke, artinya ketika dia diputar di sumbu X, berarti muternya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia diputar di sumbu X, maka massa yang berada di sumbu X tidak perlu dihitung karena momen inersianya 0. Jadi massa M1 dan M2 kita tidak perlu hitung momen inersianya. Begitu juga kalau misalkan dia diputarnya di sumbu Y, maka kalian tidak perlu menghitung momen inersia benda yang berada di sumbu Y karena momen inersianya 0. Nah, kita langsung saja tuliskan, berarti I di sumbu X saya namakan IX itu sama dengan I2 ditambah I4. Oke, I2 berarti momen inersia benda 2 itu adalah, I kan tadi rumusnya MR kuadrat. Jadi kalau I2 berarti M2 dikali R2 kuadrat. Sedangkan kalau I4 berarti M4 dikali R4 kuadrat. M2 di sini kan sudah ada M2 yaitu 1 kg, berarti 1. Nah, R2 berarti jarak M2 ke sumbu X ya, berarti dari sini ke sini. Ini adalah R2. Nah, di situ diketahui R2 itu adalah 1 cm. Nah, kita ubah dulu ke meter. Senti ke meter itu naik 2. Jadi kalau dibikin meter, 1 cm itu adalah 10 pangkat min 2 meter. Oke. Jadi kita masukin di sini 10 pangkat min 2. Jangan lupa di kuadrat. Kemudian M4, di sini M4 adalah 2 kg. Jadi kita tulis 2, R4-nya itu juga 1 cm. Jadi ditulisnya 10 pangkat min 2 karena kita ubah ke meter. Di kuadrat. Nah, ini 1 dikali 10 pangkat min 2 di kuadrat itu jadi 10 pangkat min 4. Ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi kalian tinggal tambahkan 1 ditambah 2 jadi 3, maka jawabannya adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini satunya kilogram meter kuadrat. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalian sekarang sudah paham momen inersia pada partikel. Selanjutnya kita lanjutkan pada
momen inersia pada benda tegar. Nah, sebelum ke rumusnya, kita harus tahu dulu apa itu benda tegar. Nah, jadi benda tegar itu adalah benda yang tidak mudah berubah bentuk ketika dikenai gaya. Ya, jadi misalkan benda yang terbuat dari kayu, besi, itu kan kalau dikenai gaya tidak mudah berubah bentuk. Nah, benda tegar itu bentuknya sangat beragam atau bermacam-macam. Ada kotak, persegi, segitiga, lingkaran, bola, dan seterusnya. Nah, cuma di bab dinamika rotasi ini kita hanya membahas beberapa saja, yaitu ada silinder, ada batang, kemudian sama bola. Oke, nah di sini ada tabel untuk momen inersia benda-benda tersebut. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada batang homogen poros pusat massa, artinya diputar di tengahnya di sini. Oke, dia rumusnya adalah 1/12 ml kuadrat. Kalau diputar di ujung itu 1/3 ml kuadrat. Kemudian ada silinder yang berongga tebal. Kemudian silinder tipis, silinder pejal. Nah, silinder berongga sama pejal di sini mungkin kalau ada yang asing dengan kata pejal. Pejal itu artinya di dalamnya itu kayak ada isinya juga, penuh kayak gitu ya. Kalau berongga itu kan tengahnya kosong. Nah, kalau pejal itu tengahnya isi. Begitu juga misalkan bola pejal, berarti bolanya di dalamnya isi. Misalkan kayak kelereng atau bola bowling, itu kan di dalamnya penuh. Ya, jadi dia termasuk bola pejal. Nah, kalau bola berongga berarti di dalamnya kosong. Misalkan bola untuk sepak bola, itu kan dalamnya kosong, isinya cuma angin. Kalau kalian misalkan merasa ini banyak ya rumus ini, nah kalian jangan khawatir. Nanti kalau kalian sering latihan soal-soal, saya yakin kalian akan hafal rumus momen inersia dari setiap benda ini ya. Untuk pertama ini kalian tidak perlu hafal, tidak apa-apa. Nanti kalian sering buka tabel-tabelnya, kemudian kalian sering latihan soal, saya yakin kalian akan hafal rumus-rumus momen inersia benda ini. Oke ya. Nah, kita lanjutin ke contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah bola bermassa 5 kg. Oke, jadi ini adalah masanya. Oke, M. Kemudian jari-jari, berarti ini adalah R. Ya, diputar dengan sumbu putar melalui pusat massanya. Tentukan momen inersia bola pejal. Nah, di sini yang ditanyakan bola pejal. Nah, kan kita tahu rumus bola pejal itu adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Ya udah, kita langsung aja masukin ke rumusnya. Jadi I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Oke. 2/5, M-nya adalah 5, R-nya adalah 2 kuadrat. Nah, ini kita coret 5-nya. 2 dikali 2 kuadrat itu 4, jadi jawabannya adalah 8. Satuannya kilogram meter kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi ini gampang, yang penting kalian harus bisa hafal rumus momen inersia pada benda-benda tegar ini. Oke? Nah, kita lanjutin pada bagian terakhir, yaitu teorema sumbu sejajar. Misalkan sebuah batang kita putar di pusat massanya atau di tengah ya kan. Tadi sudah ada di rumus di tabelnya, yaitu 1/12 ml kuadrat. Nah, apa yang terjadi dengan rumus momen inersianya apabila force-nya kita geser? Misalkan kita geser ke kiri atau misalkan kita geser ke kanan. Apakah rumusnya masih sama dengan yang ketika diputar di tengah atau di pusat massanya? Nah, tentu beda ya. Nah, untuk dapat menjawab soal ketika sumbu putarnya itu bergeser dari tengah atau dari pusat massanya, kita gunakan teorema sumbu sejajar ini. Ya. Oke. Misalkan pusat massa kita lambangkan dengan PM, kemudian sumbu yang baru misalkan bergeser ke kiri, jadi ke kiri kanan itu sama saja ya, sejauh D, maka rumus momen inersia yang baru sekarang adalah I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. IPM itu adalah momen inersia PM atau pusat massa. Yang ada di tabel tadi yang di benda tegar itu adalah momen inersia pusat massa. Kemudian M adalah massa, ini adalah pergeseran sumbunya, dan ini adalah momen inersia. Oke ya, untuk lebih pahamnya kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah contoh batang homogen dengan massa M dan panjang L diputar dengan sumbu putar berjarak 1/4 L dari salah satu ujung seperti pada gambar. Tentukan momen inersia batang tersebut. Nah, untuk contoh soal seperti ini, jadi misalkan saya gambar dulu, menandai dulu, ini pusat massanya ya, titik tengahnya misalkan di pusat massa. Nah, karena dia tidak diputar di pusat massanya,
maka rumusnya kita gunakan teorema sumbu sejajar, yaitu I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, IPM-nya karena dia adalah batang homogen, kalau kalian masih belum hafal kan bisa lihat tabelnya, yaitu rumusnya adalah 1/12 ml kuadrat. Oke, ditambah M. Nah, D-nya berapa? Seperti saya jelaskan tadi, D itu adalah pergeseran sumbu ya. Jadi kita ukur dari pusat massa ke sumbu yang baru ini. Nah, ini adalah D. Oke. Nah, karena ini adalah pusat massa, jadi atau titik tengahnya. Jadi kalau dari sini ke sini, berarti dia adalah setengah L atau setengah dari panjang batangnya. Maka untuk mencari D kita tinggal tulis aja di sini. Nah, setengah L itu kan sama dengan ini D ya, D ditambah 1/4 L. Oke, jadi adalah D ditambah 1/4 L. Nah, jadi nanti misalkan ini pindah ruas, jadi D itu sama dengan setengah L dikurangi 1/4 L, sehingga ketemu sama dengan 1/4 L. Nah, jadi kita masukin aja, D nya sudah ketemu 1/4 L. Nah, jangan lupa di kuadrat. Oke, jadi 1/12 ml kuadrat ini jadi 1/16 ml kuadrat. Oke, kita samakan penyebutnya, misalkan per 48 dibagi 12 itu 4, ini ml kuadrat, kemudian ini 48 dibagi 16 itu 3 ml kuadrat, nanti tinggal dijumlahkan, 4 ditambah 3 adalah 7, jadi 7/48 ml kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang momen inersia. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam belajar memahami momen inersia.